Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala wargi pemilih Kabupaten Bandung, alhamdulillah kita ketemu di edisi pertama Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Pemilu. Alhamdulillah pada edisi yang pertama ini kita kedatangan seseorang yang penting di dunia pemilu di Provinsi Jawa Barat, yaitu nanti akan kita minta komentarnya Kang Rifki ya, Kang Rifki, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Oke, tidak usah berpanjang lebar, mari kita sapa. Assalamualaikum Kang Rifki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di KPU Kabupaten Bandung. Kang Ketua, ini kita ada di acara Ngopi Dulu Kabupaten Bandung, dan sekaligus ini adalah edisi pertama. Jadi edisi pembukaan untuk acara Ngopi Dulu selanjutnya. Kira-kira apa ini kesan-kesan Pak Ketua dengan adanya acara Ngopi Dulu nih Kabupaten Bandung? Baik, jadi ini salah satu kreativitas yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bandung dengan melakukan adaptasi terkait dengan perkembangan hari ini. Jadi kan hari ini orang mulai ramai untuk menggunakan media sosial. Menyampaikan informasi maupun juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik, demokrasi dan lain sebagainya melalui acara podcast ini. Dan KPU Kabupaten Bandung bisa melakukan hal seperti ini sangat luar biasa, sehingga nanti diharapkan kegiatan sosialisasi maupun pendidikan pemilu tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi bisa dilakukan dengan media yang bisa diakses seperti ini, sehingga kemudian orang bisa menonton, orang bisa menyaksikan, dan orang bisa melihat apa yang kemudian disampaikan informasi kaitannya dengan pemilihan maupun juga pemilihan. Iya, karena kita inginkan gini Ketua, jadi terkait dengan pemilihan atau pemilu itu tidak hanya ramai pada saat ada tahun saja. Nah, kita menginginkan setiap tahun itu ada informasi yang update, sehingga kebutuhan baik itu pendidikan maupun informasi update tentang pemilu itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita rencanakan gini, mungkin nanti kita undang berbagai profesi untuk juga memanfaatkan ruang podcast ini untuk menjadi bagian dari sosialisasi. Ini menurut Pak Ketua, ini kira-kira sejauh mana nilai strategisnya untuk pembangunan demokrasi Indonesia lah? Ya, jadi kan KPU Kabupaten Bandung baru selesai melaksanakan pemilihan, sehingga ketika kita sudah selesai dengan adanya peningkatan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan, kan ini patut dijaga untuk kemudian dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, jangan sampai kemudian setelah pemilihan yang partisipasi pemilihnya ini meningkat, kemudian tidak dipelihara, tidak ada media atau saluran komunikasi dan interaksi antara KPU dengan pemilih yang sudah berpartisipasi. Nah, maka podcast ini bisa dijadikan media untuk komunikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan, sosialisasi pemilu dan pemilihan yang berkelanjutan. Jadi podcast ini bagian dari upaya KPU Kabupaten Bandung untuk tetap menjaga komunikasi dan menjaga penyampaian informasi kepada pemilih yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan. Nah, untuk itu diharapkan podcast ini nanti bisa diakses, bisa diinformasikan kepada para penyelenggara yang masih hari ini masih hangat, gitulah. Jadi PPK, PPS, KPPS bisa menjadi
audiens acara podcast ini gitu, sehingga nanti mereka bisa terus menyaksikan atau mereka bisa terus berkomunikasi dengan kita, gitu melalui podcast ini. Jadi bisa jadi nanti mereka juga dihadirkan di sini, gitulah. PPK, PPS, KPPS dihadirkan saja di sini. Dan mereka yang punya pengalaman empiris, itu bisa berbagi informasi. Jadi jangan sampai kemudian mereka juga hanya sebagai penonton, tapi juga mereka bisa menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman tadi, sehingga nanti penyelenggara yang di tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan TPS diikat ininya apa? Komunikasi dengan podcast ini. Jadi nanti yang menyampaikan di sini itu ada akademisi, ada di level kabupaten, ada di tingkat kecamatan dengan strata level masing-masing ini kan punya warna masing-masing barangkali gitu ya. Apalagi ini kan baru selesai, sehingga mereka masih punya semangat gitu ya yang harus dijaga. Pak Ketua, sebagai ketua KPU provinsi ini kan tentu memahami, mengikuti dan bisa meneropong kesan pengalaman yang terjadi di 8 kabupaten kota kabupaten ya dalam pemilihan terakhir ini. Apa yang mungkin menarik untuk disampaikan di sini, Pak Ketua? Jadi kan pemilihan 2020 itu pemilihan yang baru dilakukan oleh kita semua, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Kabupaten Bandung, tapi juga di Indonesia maupun juga di seluruh dunia. Jadi kalau tahapan pemilihannya kita sudah punya pengalaman mengelola tahapan pemilihan. Kalau mengelola tahapan pemilihan itu kita sudah punya pengalaman, baik itu dari KPU maupun juga dari PPK atau PPS dan KPPS. Mereka punya pengalaman dalam mengelola tahapan pemilu atau pemilihan. Yang tidak punya pengalaman itu adalah ketika kita mengelola pemilihan di masa pandemi. Nah, itu yang kemudian yang luar biasa tidak ada panduannya. Panduan tidak punya, pengalaman tidak punya, sehingga kemudian kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kita rasakan, bukan yang kita alami sebelumnya. Tidak ada pengalaman. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti ada beberapa kekurangan dan kelemahan. Maka yang patut untuk disampaikan kepada semua pihak adalah bagaimana kita bisa mengelola pemilihan di masa pandemi COVID yang tidak semua orang bisa. Karena di beberapa negara itu sampai saat ini pemilunya ditunda. Dan kita juga sudah tahulah informasi di India. Salah satu kenapa India menyebabkan meningkat COVID-nya, penularannya itu akibat dari pemilu. Dengan metode yang sama dengan kita, ada kampanye, ada kerumunan dan lain sebagainya. Walaupun barangkali memang tentu banyak catatan karena tadi disampaikan oleh ketua betul bahwa belum pernah ada yang punya pengalaman. Tapi alhamdulillah kemarin kan setidaknya ada catatan positif partisipasi naik, kemudian tidak terjadi klaster. Nah ini tentu kan akan menjadi semacam modal untuk ke depan. Nah ini secara singkat kita menjelang 2024 ini kan informasinya masih menggunakan undang yang lama, berarti kemungkinan dengan 5 kotak suara, dan yang masih kita pikirkan adalah seandainya COVID juga belum tuntas, ini akan menjadi sangat complicated ini. Makanya kemudian pengalaman pemilihan 2020 ini sangat penting untuk kemudian diinformasikan. Pak Ketua sambil ngopi sambil ngopi ini kan namanya acaranya ngopi dulu. Jadi harus ada kopinya. Jadi saya ingat kunjungan Komisi 2 ketika Pak Sekda menyampaikan kelebihan Kabupaten Bandung itu adalah adanya kopi. Tapi kalau kopinya tidak disuguhkan itu hoax.
berarti sekarang KPU Kabupaten Bandung menyuguhkan kopi, berarti kopi Kabupaten Bandung tidak bukan. hoax. Oke. Baik, para wargi Kabupaten Bandung yang saya hormati, ini acaranya tentu menjadi membuat kita penasaran, banyak informasi yang bisa kita gali lagi. Pak Ketua, ini terkait dengan tadi 2024 ya. Tentu banyak catatan belajar dari 2019-nya. Ya, betul. Nah, Kabupaten Bandung memang juga merencanakan akan ada semacam pendidikan untuk kader-kader penyelenggara ad hoc nih. Betul. Nah, kira-kira apa masukannya atau apa yang bisa kita lakukan untuk mereka supaya kita dari pihak kita juga tidak kesulitan barangkali mencari, tapi dari sisi SDM juga memang kita mau membuat mereka itu terampil dan memiliki kecakapan yang cukup lah untuk menyelenggarakan dengan tingkat kerumitan yang luar biasa pada 2024 itu. Jadi memang berkaca pada pemilu 2019, maka kemungkinan nanti 2024 yang harus diperkuat itu aspek sumber daya manusianya. Karena kemungkinan kejadian 2019 itu bisa terulang kalau kemudian kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan maupun juga di kelurahan desa maupun juga di tingkat TPS. Nah, maka kemudian salah satu aspek yang paling penting adalah kesiapan SDM kita. Nah, mengingat kita punya pengalaman 2019 itu kebanyakan SDM di tingkat ad hoc dari sisi usia, dari sisi aspek kompetensi lain mengalami kekurangan. Usianya kebanyakan kan di atas 60 tahun. Kemudian dari sisi kompetensi juga punya keterbatasan. Nah, maka kemudian juga harus dipersiapkan hal tersebut. Karena kendala kita itu adalah bukan tidak mempunyai SDM, tetapi yang mau dan siap itu terbatas jumlahnya, terbatas orangnya. Memang apalagi kan ada dalam tanda kutip sebagian yang memiliki trauma Betul. Di 2019 kita tahu. Nah, ini kalau misalnya tidak diantisipasi dari sekarang dengan memberikan kesiapan mental kepada mereka, kita khawatirkan justru memang bukan hanya dari sisi kualitas, bisa jadi dari sisi kualitas. Tadi benar Pak Ketua sampaikan, memang dari sisi aturan itu kan persyaratannya semakin rigid. Dulu kan misalnya umur itu kan hanya dibatasi di bawah. Sekarang umur maksimal dibatasi. Dulu tidak ada rapid, sekarang ada rapid. Semakin banyak aturan, tentu kan dalam tanda kutip kita juga nisahan berisi. Ditambah juga kompensasi. Kan kita juga punya pengalaman ketika kemudian kita dituntut untuk bekerja dengan tanggung jawab yang cukup berat, itu tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima, sehingga kebanyakan orang yang mau terlibat dalam penyelenggaraan pemilu itu terhambat dengan kondisi kompensasi yang diterima, termasuk juga proteksi. Nah, kan kita tidak punya proteksi. Jadi kalau kemudian ada penyelenggara di tingkat TPS, PPS yang mengalami musibah, itu kan tidak ada bantuan dari negara untuk mereka. Jadi Pak Ketua, jadi kalau dari 2019 apapun itu dengan segala evaluasinya, kita sebetulnya punya rasa percaya diri yang ketika waktu itu orang menganggap kerumitan dewa gitu ya, ternyata kita bisa lolos. Itu catatan besarnya. Kemudian ketika pemilihan 2020, ketika dikhawatirkan pandemi, itu pun kita bisa lolos. Nah, itu betul-betul menjadi modal ya Pak Ketua ya. Selain modal, tapi juga itu nanti jadi
sebuah problematika bagi kita ya. Kan bisa saja kemudian pada saat 2019 orang ingin terlibat karena memang keingintahuannya besar. Ya. Nah, tapi ketika setelah tahu, mereka akhirnya tidak mau terlibat 2024. Ya. Kan gitu ya. Ya, kan betul, waktu 2019 kita menggembar-gemborkan ini pemilu pertama dalam sejarah, kan gitulah kurang lebih. Sehingga kemudian harus punya keinginan untuk berpartisipasi aktif. Setelah kemudian dia terlibat, kan bisa jadi kemudian nanti 2019 punya, tadi kata Pak Ketua, punya trauma. Nah, bisa kemudian nanti jadi masalah di 2024. Itulah kurang lebih. Termasuk juga SDM kita di 2020. Bisa saja kemudian 2020 SDM kita terpenuhi karena faktor juga keingintahuan untuk terlibat. Nah, setelah tahu mereka juga akhirnya tidak mau terlibat, kan bisa saja seperti itu. Maka harus dipersiapkan kemungkinan-kemungkinan. Tadi kata Pak Ketua, berarti kita harus mulai menyampaikan informasi kerumitan 2019 dan kerumitan pemilihan di 2024, 2020 untuk kemudian diketahui sehingga mereka betul-betul siap. Kalau kemarin kan kita tidak pernah terbayangkan kerumitan 2019, kan gitu ya. Kita juga tidak punya pengalaman kerumitan di 2020. Itu sekarang sudah dialamin semua. Nanti di 24 mereka sudah tahu, 24 itu mereka sudah tahu rumitnya 2018 dan rumitnya 2020. Maka kemudian harus diberikan kesadaran, gitulah. Kalau tadi punya KPU Kabupaten Bandung punya program seperti itu, maka harus diberikan pengetahuan, informasi untuk menyadarkan terkait dengan kerumitan pemilu dan pemilihan. Ya, baik Pak Ketua, ini untuk sesi terakhir barangkali ada closing statement ya untuk untuk edisi pertama ini dan mungkin harapan-harapan untuk disampaikan ke kepala wargi Kabupaten Bandung. Iya, jadi wargi pemilih di Kabupaten Bandung, kita bersyukur bahwa di Kabupaten Bandung sudah menyukseskan agenda pemilu dan pemilihan yang tentunya baru bagi kita. Tidak punya pengalaman melaksanakan pemilu dengan 5 jenis pemilu dengan 5 jenis pemilu yang membuat kelelahan dan beban kerja yang cukup berat, dan kita tidak punya pengalaman melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID. Maka kami mengharapkan dengan kesuksesan mengelola 2 pemilu dan pemilihan tadi, itu jadi modal sosial bagi warga Kabupaten Bandung, baik itu penyelenggara maupun juga peserta dan semua pihak yang terlibat, yang punya kepentingan, termasuk juga masyarakat pemilih, untuk kemudian bisa menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024. Jadi nanti kita akan melaksanakan 5 jenis pemilu dan 2 pemilihan, yaitu kembali memilih bupati dan kita juga sekaligus dan sekaligus juga memilih gubernur dalam waktu yang bersamaan. Dan diharapkan partisipasi pemilih yang sudah diraih dan dicapai di pemilu 2019 juga pemilihan 2020 di Kabupaten Bandung ini bisa dipertahankan. Amin. Dan sekaligus juga diharapkan bisa ditingkatkan sehingga demokrasi di Kabupaten Bandung semakin berkualitas. Amin. Selamat buat KPU Kabupaten Bandung yang sudah mengadakan kegiatan ngopi dulu. Mudah-mudahan acara ngopi dulu ini sebagai media komunikasi, informasi dengan pemilih, juga sebagai bagian dari menyampaikan informasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Bandung. Semoga apa yang disampaikan, harapan-harapannya bisa melecut semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak Ketua. Baik, para wargi semuanya, ini edisi yang pertama. Tadi kita sudah hadirkan Ketua dan insya Allah
kita akan lanjutkan nanti, dan kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.